Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin hadirat sekalian, setelah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama izinkan saya mengucapkan selamat teriring doa kepada kedua mempelai yang berbahagia pada hari ini dengan ucapan barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khairin wa lutfin wa afiyah. Semoga Allah senantiasa memberkati Anda berdua dan menghimpun Anda berdua dalam kebaikan dan keberkahan itu. Di samping itu, saya mengucapkan semoga kedua mempelai segera meraih mawaddah, sakinah, mawaddah, warahmah. Yang seringkali kalimat ini diucapkan kepada mempelai yang melaksanakan pernikahan. Hadirin hadirat sekalian, istilah yang digunakan oleh agama untuk tujuan itu adalah sakinah. Sakinah di dalam bahasa Arab berarti ketenangan. Mengapa istilah yang digunakan untuk mempelai ini bukan sa'adah, kebahagiaan, tapi ketenangan? Imam Ghazali mengatakan bahwa sebelum orang itu mendapatkan kesenangan, yang harus diutamakan adalah ketenangan. Belum tentu orang yang senang itu tenang. Orang yang melakukan pelanggaran, misalkan melakukan korupsi 1 miliar, boleh jadi orang tersebut senang, tapi belum tentu tenang. Karena itu, istilah yang digunakan dalam konteks ini bukan sa'adah, tetapi sakinah. Kemudian yang kedua, saudara-saudara sekalian, istilah yang digunakan mawaddah, bukan mahabbah. Artinya hampir sama, mawaddah dan mahabbah. Tapi yang digunakan dalam konteks an-nikah seperti ini adalah mawaddah. Karena ini adalah sumbernya langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terambil dari sifat Allah, dari kosakata wadud, kemudian menjadi mawaddah. Ini nilainya lebih tinggi dari mahabbah, yang artinya juga sama, berarti cinta. Istilah yang mungkin dapat secara tepat kita gunakan, mawaddah itu adalah cinta sejati. Baru kemudian yang terakhir adalah rahmah. Rahmah itu adalah kasih sayang dari Allah akan dapat kita raih apabila dua entitas yang diharapkan tadi, yaitu sakinah dan mawaddah, dapat kita implementasikan di dalam kehidupan berumah tangga nanti. Hadirin hadirat sekalian, kita semua baru saja menjadi saksi akad pernikahan. Pernikahan atau an-nikah atau akad yang disebutkan tadi adalah istilah perikatan dua anak manusia. Yang di dalam bahasa Al-Quran disebutkan kesepakatan itu sebagai mitsaqon ghalidha, kesepakatan yang berbobot. Di dalam Al-Quran digunakan 3 kali kata mitsaqon ghalidha ini. Pertama adalah mitsaqon ghalidha yang digunakan antara kesepakatan Allah dengan para rasulnya. Yang kedua, istilah mitsaqon ghalidha itu digunakan untuk kesepakatan antara Rasul dengan para sahabatnya. Dan yang ketiga, kesepakatan dua anak manusia yang sedang menjalin mawaddah
berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dalam satu ikatan yang disebut pernikahan atau akad itu. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, disebut sebagian orang bahwa pernikahan itu adalah sebuah ikatan yang suci. Rasulullah SAW pernah bersabda, "An-nikahu min sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni." Pernikahan itu adalah merupakan sunnatku. Barang siapa yang berpaling dari sunnatku ini, dia bukan dari golonganku. Bayangkan, apabila ada orang yang mengatakan ada ikatan-ikatan lain selain pernikahan yang sah seperti itu, maka itu dianggap oleh Nabi bukan dari Nabi dan bukan golongan dari Nabi orang-orang yang melakukannya. Misalnya dalam kehidupan kita sekarang ini juga tidak jauh daripada kehidupan di zaman jahiliyah. Ada bermacam-macam model perkawinan tuh. Ada namanya kawin kontrak, ada shigor, ada kawin antar suku yang tukar-menukar dan lain sebagainya. Di zaman kehidupan modern kita ini pun juga ada yang disebut Saman Leven. Jadi kehidupan dua anak manusia dalam berhubungan intim secara tidak sah sesuai agama maupun undang-undang, yang kemudian disebut sebagai Saman Leven. Atau di dalam kehidupan kita di daerah-daerah masih ada orang itu yang kumpul kebo, na'udzubillah min dzalik, yang semua itu dilarang. Ada pernikahan yang suci, yang bersih, yang disediakan di dalam ajaran agama. Itulah petunjuk-petunjuknya yang harus kita ikuti. Mudah-mudahan kedua mempelai sekali lagi mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, baik pengantin yang lama, yang baru maupun yang lama, insya Allah sama-sama mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada kedua mempelai terakhir, saya doakan semoga mendapatkan putra-putri kelak menjadi generasi penerus yang baik-baik. Allahumma akhrij min naslihima al-kathir at-tayyib. Ya Allah, lahirkanlah dari kedua mempelai nanti anak-anak yang soleh-soleha, yang baik, yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.